Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersi Purwitasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Kanjuruhan, Malang. Beradanya saya di sini dalam video ini, saya ingin menyampaikan rangkuman materi dari pertemuan kedua, keempat, dan juga keenam. Yang pertama, melihat sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa istilah materi untuk pendidikan kewarganegaraan selalu berubah-ubah? Alasannya adalah karena dalam materi tersebut biasanya terdapat istilah-istilah yang harus mengalami penyesuaian seiring berjalannya waktu. Dan faktor lain yang berpengaruh besar terhadap adanya penyesuaian istilah-istilah dalam materi tersebut adalah dikarenakan adanya globalisasi yang menuntut masyarakat harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan identitas nasional. Apakah diperbolehkan jika suatu negara mengklaim atau mengakuisisi hak milik kebudayaan dari bangsa lain dikarenakan budaya tersebut memang dijalankan oleh warga negaranya? Untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah hal tersebut hukumnya tidak boleh dilakukan. Meskipun terdapat alasan bahwa negara yang mengklaim kebudayaan negara lain tersebut sudah menjalankan kebudayaan tersebut selama beberapa tahun. Karena apabila hal tersebut dilakukan, maka hal buruk yang pertama kita dapatkan adalah kita akan dicap sebagai negara pencuri kebudayaan. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan sanksi, baik itu kurungan penjara atau denda sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebenarnya, pengklaiman budaya bangsa lain biasanya terjadi karena beberapa faktor. Salah satu contoh yang paling umum terjadi adalah kurangnya pelestarian budaya yang ada di negaranya, sehingga hal tersebut mudah dijiplak dan atau dihak milik oleh orang lain. Karena orang lain tersebut menganggap budaya tersebut sudah luntur di negara asalnya dan kemudian digunakan oleh negara lain tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut yakni kita sebagai generasi muda hendaknya mempelajari kebudayaan milik sendiri. Setelah itu, kita bisa memperkenalkan kebudayaan yang kita miliki kepada negara lain sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan kita kepada budaya kita sendiri. Yang ketiga, subbab pertama. Apakah kita dapat menyamakan bahwa semua peraturan adalah sebuah konstitusi juga? Jawabannya adalah tidak. Dikarenakan konstitusi itu sendiri adalah seperti landasan dari peraturan yang beredar. Semua peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebab undang-undang tersebut adalah pedoman hidup dari bangsa Indonesia. Sebab kedua, apakah seluruh negara mempunyai konstitusi? Jadi, konstitusi tersebut adalah landasan terbentuknya negara dan terdapat aturan-aturan untuk diikuti karena hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya sifat semena-mena kepala pemerintahan dan juga yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Semua negara mempunyai hukum konstitusi, namun terdapat beberapa negara yang mempunyai konstitusi tidak tertulis, seperti Israel, Selandia Baru, dan juga Inggris. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai rangkuman diskusi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dan atau kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.